Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi masih lingkaran. Dalam hal ini adalah sudut antara dua tali busur. Pengertiannya, pada sebuah lingkaran, jika kita menggambar dua tali busur yang tidak sejajar, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin berpotongan di dalam lingkaran, dan yang kedua, mungkin berpotongan di luar lingkaran. Misalnya, dua tali busur AC dan BD. Dalam hal ini adalah dua tali busur ini berpotongan di dalam lingkaran. Maka akan terbentuk apa yang dinamakan dengan sudut antara dua tali busur. Yang pertama berpotongan di dalam lingkaran. Yang kedua, tali busur CD dan tali busur AB ini kalau diperpanjang akan berpotongan di luar lingkaran. Makanya terbentuk sudut yang dibentuk oleh tali busur yang letaknya di luar lingkaran. Kemudian kita menentukan besar sudut antara dua tali busur. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran dulu. Pada gambar di kanan ini AC dan BD adalah tali busur yang berpotongan di P. AC dan BD berpotongan di C, di P, maka terbentuk beberapa sudut. Yang pertama sudut APD ini, kemudian sudut BPC, kemudian ada lagi sudut APB, ada lagi sudut DPC. Dari sini kita dapat melihat bahwa APD ini akan sama dengan BPC. Karena ini bertolak belakang. Kemudian juga APB akan sama dengan DPC karena ini juga bertolak belakang. Pertanyaannya, kalau misalnya AB 118, busur AB mana AB ini 118, di situ 118. Kemudian busur CD-nya adalah 126, maka yang ditanyakan adalah besar sudut ADB yang ini dan besar sudut BPC yang ini, serta yang ditanyakan adalah N-nya berapa. Kita jawab pertanyaan itu. Yang pertama, DPC, sudut DPC yang N ini itu akan sama dengan sudut DAP yang ini dan ADB. Hubungannya dengan sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam segitiganya. Kemudian DPC yang ini akan sama dengan bahwa ADB mana ADB? ADB ini sudut keliling. Ini setengah dari busur AB.
Nah, setengah dari busur AB. Setengah dari sudut pusatnya ini AOB. Yaitu 114. Kemudian setengah busur CD. Ini DAB. Ini isu keliling menghadap busur COD besar ini. Kemudian kalau kita keluarkan setengahnya, AB ditambah CD, AB ditambah CD dibagi 2, sehingga DPC yang ini N itu sama dengan setengah dari busur AB ditambah busur CD. Setengah dari 114 tambah 16 sama dengan 120. Yang intinya begini, kalau dua tali busur berhitungan di dalam lingkaran, maka sudut yang dibentuk oleh tali busur itu sama dengan setengah jumlah sudut pusatnya. Nah, ini setengah dari sudut pusatnya. Demikian juga untuk APD. Ini juga setengah dari busur AD ditambah busur BC gitu. Dua tali busur yang berhitungan di dalam lingkaran, ada rumusan ini. Sudut APB jumlah dua busur yang di hadapannya atau jumlah busur di hadapan APB, jumlah busur yang di hadapan APB ini sama ini dibagi 2, atau setengah dari jumlah busur-busur yang di hadapannya atau sudut-sudut pusatnya. Nah, misal di sini, maka N-nya ini adalah busur AB ditambah busur CD dibagi 2. Jangan X-nya sama dengan busur BC ditambah busur AD dibagi 2. Ingat, busur itu sama dengan sudut-sudut pusatnya. Ini setengah sudut pusatnya. Contoh, di sini busur AB 71, busur CD 87. Maka besarnya M itu sama dengan setengah dari AB ditambah CD. Ini M-nya. Setengah dari 71 tambah 87 sama dengan 79 derajat. Nah, untuk N-nya berarti busur BC ditambah busur AD dibagi 2. Atau begini, N-nya ini sebagai pelurusnya dari 71. Pelurusnya dari 71 itu sama dengan 180 dikurang 71, 101. Nah, ini contoh 2. Ini busur RQ 79. Busur PQ A derajat. QTR 70 derajat dan QR-nya adalah 79, tentukan A-nya. Caranya adalah
A ini adalah 180 pelurusnya dari 70 ini. Puluh dikurangi busur SP. Oh ya, 180 kurang busur SP. Busur SP ditambah busur PQ 180. SP tambah PQ 180. Atau busur setengah lingkaran. A-nya berarti sama dengan 180 dikurangi dengan setengah busur RQ ditambah busur SP. Setengah busur RQ ditambah busur SP sama dengan 70. Sehingga busur RQ ditambah busur SP sama dengan 70 kali 2, 140. Sehingga A-nya sama dengan busur RQ-nya kan 79 ya. Tambah busur SP-nya sama dengan 140, sehingga busur SP sama dengan 140 dikurangi 9 sama dengan 69. Busur SP ini 69. Sehingga A-nya sama dengan 180 dikurangi 69 diperoleh 111 derajat. Contoh berikutnya. Pada gambar di kiri AC sama dengan diameter, AC-nya diameter garis tengah. BS busur AD-nya X, busur AB-nya Y, busur AB-nya 3X. Ini AB 3X. Dan busur BC-nya Y, busur CD-nya 2Y. Tentukan nilai X, Y, dan N. Mari kita bahas bersama-sama. Karena DB-nya itu garis lurus, maka 3 ini garis lurus CA-nya ya, diameter 3X ditambah Y nah 180. Nah, garis tengah di sini. Kemudian yang berikutnya adalah X ditambah 2Y yang sebelah kiri ini. X ditambah 2Y juga 180. 3X ditambah Y juga 180. Nah, ini kita cari X dan Y nya supaya sama Y nya, sehingga kalau dikurangkan menjadi 0 ini katakan 2 kali 1, sehingga ini 5X sama dengan 180. X nya sama dengan 180 dibagi 5, 36 derajat. Ini untuk mencari nilai X. Yang tentunya kalau X nya diketahui, berarti nanti N nya bisa dicari ya, atau 2Y nya bisa dicari. X 36 derajat. Kemudian dari sini tadi dari persamaan pertama, X nya kita ganti 36, sehingga 3 kali 3 180, Y nya sama dengan 180 dikurangi 108, 72. Di sini ketemu X dan ketemu Y. Kemudian mencari N. N nya adalah N itu kan
sudut tali busur di dalam lingkaran, setengah dari busur-busur di depannya, jumlahnya setengah dari 2Y ditambah 3X. N-nya ini adalah setengah dari 2Y ditambah 3X. 3X-nya 18, 2-nya 144. Kemudian kalau dijumlahkan dibagi 2, sehingga diperoleh N-nya ada 126. Ini contoh-contoh mencari sudut yang dibentuk oleh dua tali busur di dalam lingkaran. Sekarang kalau sudut dua tali busur yang berbentungan di luar, nah, pengantarnya seperti ini. Ini namanya sudut luar suatu segitiga. Sudut luar suatu segitiga dan cuma dua sudut dalam lainnya. Ini saya menggunakan rumusan ini. Gambar 1, di kanan ini jika M-nya 63, N-nya 25, berarti B-nya adalah 63 dikurangi 25. Nomor 2, M dan N seperti ini ya. Busur AD, busur AD-nya sama dengan M ini sama dengan adalah N ditambah dengan P. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Gimana 1, N tambah P sama dengan M, sudut luar suatu segitiga, rumusan ini. Sehingga P-nya 63225, 38. Yang 2, busur AD-nya 2 kali M, benar. Busur AD-nya 2 kali M, karena ini sudut kelilingnya menghadap busur pusatnya. Nah, kemudian M-nya 63, 126. Kemudian yang B, BC. BC ini 2 kali N. 2 kali N. Ya, ini sudut keliling. BC-nya 2 kali N, N-nya tadi 25 sehingga diperoleh 50. Ini. Nah, kalau dari pengalaman ini kita peroleh suatu penyelesaian atau rumusan di mana P ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berbentungan di luar lingkaran, maka diperoleh P itu sama dengan setengah dari selisih busur-busurnya. Setengah dari selisih busur-busurnya. Nah, ini. Kalau tadi berpotongan di dalam itu jumlah, setengah dari jumlah busur-busurnya di hadapannya. Tapi kalau yang berpotongannya di luar, maka selisih dari busur-busurnya, setengah dari selisih busur-busurnya. Karena P ini sudut-sudutnya adalah AD dan BC, maka P-nya adalah setengah dari busur AD dikurangi busur BC, atau AD dikurangi BC dibagi 2. Contoh, tentukan besar sudut KLM. KLM berarti sudut luarnya ini. Sudut yang dibentuk dua tali busur yang dibentuk di luar adalah setengah dari selisih dari ini.
135 dikurangi 47. Kemudian dibagi 2. Diperoleh 106 bagi 2 adalah 53. Ini mencari besar sudut yang dibutuhkan dua paling besar yang potongan di luar lingkaran. Lalu kedua, tentukan A. Ya, ini A. A ini sama dengan selisih dari MK dikurangi NJ ini dibagi 2. JUN adalah 36. A-nya berapa? A-nya adalah busur KM dikurangi busur JN dibagi 2. Busur JN-nya adalah 36. Ya, sekarang mencari busur KM-nya. Busur KM-nya sama dengan busur KOM. Ini. Nah, sudut KOM. Kalau ini A segitiga OMN sama sisi berarti kan ini 60. Berarti yang ini adalah 180 dikurangi 36 dikurangi 60. Nah, ini 60. Sehingga diperoleh 84. Nah, dimasukkan sini berarti A-nya adalah busur MK ditambah busur JN dikurangi busur JN dibagi 2. Selisih kalau ini langsung di luar. Nah, sama dengan 8 kurang 36 dibagi 2 dibagi 8 bagi 2 ada 24 derajat. Contoh yang ketiga, diameter. Yang ini diameter, busur DH-nya 85, sudut B-nya 30. Nah, ini sudut luarnya diketahui. Tentukan busur FG. Pada secara rumusan itu sudut ini sama dengan sudut DH dikurangi sudut GF dibagi 2. Nah, kita cari DE-nya dulu. DH 85, sedangkan sudut B-nya 30, busur FG. Rumusnya adalah sudut B sama dengan setengah dari busur DE dikurangi FG dibagi 2 atau setengahnya. 30 setengah busur DE nya adalah 180 dikurangi 85 yang ini dikurangi busur FG ya. Sehingga diperoleh dikalikan 2 ini 60 95 dikurangi busur FG sama dengan 95 kurangi 60 diperoleh 35 derajat. Ini soal pengembangan soal kalau ditanyakan salah satu busurnya kalau sudut luarnya diketahui. Nah, demikian anak-anakku gambaran tentang sudut-sudut yang dibentuk oleh tali busur lingkaran. Mudah-mudahan dampaknya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.